Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta, Bang Budi Sinambela. Kami akan berbincang banyak hal. Dia lahir di Jakarta tetapi memberi hati budaya Batak. Saya sebut dulu ex Ketua Umum LABB, Lembaga Adat Budaya Batak, Lokus Adat Budaya Batak. Horas Bang Budi. Horas. Senang berjumpa, ya, Abang. Sama-sama. Kita 3 tahun ya, karena COVID. Ya. Jarang ketemu Bang. Jarang ketemu ya, betul. Bang, di tengah kesibukan mengurus perusahaan dan memimpin Yayasan Emputa Tular ini, yayasan yang Abang pimpin ini kan universitas. Iya. Emputa Dan Tular. sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah, ada SMA. Iya, SMA. Ada juga SMP. sekolah tinggi ya. Iya. Bang, bisa cerita. Abang kan lahir di Jakarta, tapi begitu empatiknya dengan budaya Batak. Apa yang membuat sebenarnya? Karena saya menyadari, saya orang yang suka sejarah juga, dan juga saya menyadari kalau semakin kita tinggi dalam arti kata berwawasan luas ataupun mempunyai sesuatu, sebagai manusia saya banyak hal diingatkan atau saya baca ataupun saya lihat orang pasti mencari akar ininya gitu loh, rootnya. Ya, Nah, jati dirinya, asal usulnya. Okay. Baik itu dalam berbagai manifestasi. Jadi kebetulan saya orang Batak, saya lihat juga, saya pelajari dan saya lihat dan pelajari banyak yang bagus di Batak itu, di mana kita juga bisa dibilang sebagai bangsa, karena kita punya tulisan, punya masyarakat, punya bahasa dan punya wilayah. Membuat saya menarik, dan juga tatanan adat kita saya perhatikan sangat bagus juga, karena prinsip Dalian Natolu itu saya lihat bisa diaplikasikan dalam kehidupan, yang mana bisa jadi falsafah yang luar biasa dipakai dalam kehidupan. Yaitu yang mendasari saya, bagaimana saya cinta dengan Batak dan budayanya, yaitu yang bisa saya gambarkan. Setahu saya Bang, Abang sampai juga kuliah ke luar negeri dan anak-anak juga kuliah di luar negeri, tapi masih memberi hati untuk budaya Batak yang secara emosional, secara alamiah kan tidak lihat lagi tata atau kebiasaan etika di budaya Batak, tapi barangkali sering pulang kampung. Ya, betul. Mungkin nasihat orang tua, Amang Tarnama Sinambela misalnya, apa yang beliau pesankan ke Abang sebagai anak pertama ya? Yang saya lihat, yang saya pesankan oleh Bapak adalah nggak mungkin kita besar ataupun menjadi sesuatu kalau kita di dalam kelompok kecil nggak besar gitu, nggak tahu. Nah, jadi itulah pentingnya kita berfamili, berkeluarga, apalagi kita sangat berhubungan erat. Saya rasa itu adalah modal yang penting membuat jati diri kita kuat gitu. Satu sosok di kita orang Batak khususnya Toba, si Singamangaraja. Singamangaraja 12 itu pahlawan nasional, inspirasi bagi tokoh-tokoh Batak di kepemimpinan nasional. Bagaimana kita memimpin, bagaimana kita merangkul. Saya merasa begini Bang, saya lahir di kampung, tapi saya melihat kita orang Batak perlu juga belajar banyak hal, termasuk misalnya dalam memimpin kerendahan hati itu. Bagaimana Bang Budi melihat misalnya tokoh-tokoh ini agar juga kita mulai bisa nyaman beradaptasi dengan yang lain, karena kan kita terkesan begitu, suara kita besar, apalagi dari kampung ya, tebak langsung dari kampung sana, selalu agak sulit beradaptasi, terutama Jakarta. Mungkin ada trik dari Abang?
Ya mungkin kita cepat berbaur lah. Kalau di suatu komunitas kan kita harus cepat bergaul, beradaptasi. Dengan itu kita bisa menyelami sifat teman-teman kita, sehingga kita juga nggak bawa ego kita sendiri atau kemauan kita sendiri. Jadi semakin banyak orang kita kenal, bergaul, saya rasa akan berdampak buat kita lebih tenang, lebih bagus berhubungan dengan sesama kita. Terutama Emputa Tular kan lembaga pendidikan yang sudah banyak melahirkan sarjana-sarjana, terutama orang Batak. Saya dengar dulu-dulu waktu beliau Amang Tarnama memimpin ini, banyak yang dibeasiswai, bahkan dikasih gratis untuk bisa sarjana begitu. Bagaimana ke depan, orang kan sebenarnya butuh pendidikan untuk merubah nasib gitu. Itu bisa dilakukan juga, tapi mungkin ditata lebih bagus, lebih terarah. Prinsipnya boleh juga dicontoh seperti yang Bapak pernah lakukan, dan kami mungkin bisa lakukan itu juga. Baik Bang, terima kasih waktunya nih, kesempatan untuk Suara Tapian berbincang dengan Budi Sinambela. Ya, terima kasih.